Monggo, Bu. Jadi keputihan itu sebenarnya ada dua macam. Jadi belum tentu ketika seorang perempuan menyatakan dia keputihan itu langsung kita berpikir, oh ini sakit apa? Itu enggak. Karena nanti ada dua, dia ada fisiologis sama patologis. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya. Jadi ada juga yang nyebutnya kalau di medis itu adalah vaginal discharge. Jadi sesuatu yang keluar dari vagina. Oke. Ini ciri umumnya. Ciri umumnya itu adalah ini keputihan yang saya bahas di sini adalah yang patologis. Jadi keputihan disertai rasa gatal, ruam kulit itu adalah warna kemerahan. Atau misalnya nanti ada beberapa konsumen yang mungkin bapak atau ibu-ibu merasakan kok warna daerah di dekat vagina saya kok berubah sedikit berbeda ya, misalnya kemerahan dan nyeri biasanya. Sekret vaginanya pengeluarannya biasanya dia lebih banyak, bisa menggumpal, itu bisa juga. Nah, ini juga hati-hati. Ketika misalnya buang air kecil kok, ketika ada keputihan kemudian kok ada rasa panas, itu perlu warning sign. Ini kenapa? Berarti ini bukan keputihan biasa. Nah, ini sekret vagina berwarna putih dan menggumpal. Karena kalau misalnya yang normal itu dia tidak berwarna putih kebanyakan. Ada yang berwarna putih, cuman putihnya juga tidak seperti yang putih susu sekali dan nanti banyak faktornya. Nah, ini nanti perbedaannya. Ya. Jadi kalau yang fisiologis, yang utama dia tetap ada keputihan, cuma tidak berbau. Yang perlu ditekankan. Tidak berwarna sedang bening, tidak gatal, jumlahnya tidak berlebihan. Tidak berlebihan di sini adalah kita terasa keluar, tapi dia tidak sampai menembus celana dalam. Jadi istilahnya tidak menembus sampai luar, hanya di dalam saja, atau hanya menempel di dinding vagina, dan itu biasanya cuma istilahnya kayak basah aja. Sedangkan yang patologi sudah jelas sekali, nanti ada gatal, baunya sudah mulai tidak enak. Nanti penyebabnya baunya ini nanti macam-macam tergantung bakteri atau virus yang menyerang. Warnanya seperti putih susu, kuning, kehijauan, keabuan, atau bercampur darah. Nah, bercampur darah di sini adalah nanti bukan ya mungkin yang dibilang tadi flek ya, tapi nanti fleknya dilihat juga apakah dia post menstruasi kah, atau nanti kok tiba-tiba saya keluar flek di luar siklus haid. Itu hati-hati ya, dan jumlahnya berlebihan. Nyeri kontak, kalau ini sudah nikah ya, nyeri saat kontak seksual ini juga hati-hati. Ini perbedaannya sudah jelas sekali. Jadi ini patokan dasar nanti untuk ibu-ibu ya. Kalau misalnya nanti ada konsumen atau yang menanyakan, saya kemudian nanti ditanya apakah bau, warnanya apa, gatal tidak, jumlahnya banyak atau tidak. Tanya yang ini penting. Nanti ini berhubungan lebih ke kanker cervix dalam konteks seksual itu, ya. Nah, ini pemeriksaan kalau pakai istilahnya, kalau kita lihat dari
bayi yang berumur 10 hari itu pasti dia nanti mungkin ibu-ibu ya yang sudah punya anak perempuan kebanyakan itu nanti di bulan-bulan di hari-hari pertama pasti akan melihat keputihan di dinding vaginanya. Itu nggak apa-apa, itu normal. Itu tadi pengaruh estrogen. Jadi dari plasenta terhadap uterus sama vagina janinnya. Jadi istilahnya saluran reproduksi pertama itu petandanya ini. Sekitar menarke. Menarke itu adalah menstruasi pertama pada seorang perempuan. Itu menarke. Kemudian menjelang atau setelah haid. Nanti juga ditanya keputihannya itu munculnya kapan? Apakah terus-terusan? Apakah menjelang atau sebelum haid? Ovulasi. Ovulasi ini menjadi ya, menjadi lebih encer. Jadi memang ketika memang kita proses untuk yang perempuan untuk ovulasi, masa subur itu juga akan mengeluarkan cairan. Nah, kalau yang ini wanita dewasa yang dirangsang saat sebelum coitus itu biasanya kalau yang sudah menikah sudah tahu ya ibu-ibu ya, itu akan mengeluarkan cairan. Jadi itu sama, istilahnya memang sebutannya juga keputihan, cuma fisiologis. Stres, kelelahan. Nah ini kontrasepsi hormonal juga mempengaruhi nanti. Ya, makanya kalau saya menyarankan memang kepada ibu-ibu lebih baik saya tidak rekomendasi untuk kontrasepsi hormonal karena pengaruhnya itu banyak sekali. Salah satunya ini menjadi keputihan. Yang kedua nanti untuk kembali kesuburannya itu lama, bisa bertahun-tahun. Jadi ketika nanti mungkin ada pasien yang Mas, Bu, Mbak, saya kok belum punya anak lagi ya kedua. Ditanya KB-nya. KB-nya apa? Kalau KB dia sudah KB hormonal, misal implan, minum pil atau suntik, itu betul. Nah, itu memang faktor. Memang kebanyakan ini saya jujur diakui itu banyak tidak dikemukakan. Kebanyakan memang bidan ya. Bidan itu tidak mengungkapkan bahwa memang itu akan kembali kesuburannya agak lama daripada dia pasang IUD atau misalnya suaminya yang nggak bisa pakai kondom kah atau coitus interruptus kah, seperti itu. Nah itu lebih bagus kalau misalnya memang dia pengen punya anak lagi setelah yang pertama, atau misalnya dia habis menikah pengen istilahnya menjarakkan dari pernikahan untuk punya anak. Nah itu jangan sekali-kali dikasih, atau misalnya mungkin nanti ada edukasi misalnya dia nanya saya bagusnya kontrasepsi apa ya, misalnya ke ibu, mas, semua itu jangan pernah menyarankan ini. Tadi nggak pakai IUD atau suaminya yang suruh kali, ya. Nah ini nanti di sini pembilasan vagina secara rutin nanti saya akan bahas di slide-nya. Kenapa? Nanti saya bahas juga. Ini fisiologis ya. Jadi sebenarnya semua perempuan itu punya, tetap ada bakterinya, sama seperti di usus. Namanya adalah Lactobacillus acidophilus. Dia flora normal. pH-nya mungkin ada yang menanyakan ya, pH vagina itu berapa? 3,4 sampai 4,5. Dia sifatnya adalah asam. Ya. Nah, fungsinya si Lactobacillus ini dia mencegah terjadinya serangan patogen, bakteri patogen. Tapi dia juga bisa istilahnya tadi kenapa tidak boleh menggunakan pembilas vagina terlalu sering, karena nanti melemahkan si flora normalnya kalau dia tidak ya. Jadi nanti ini prosesnya, proses si Lactobacillusnya gimana caranya dia bisa istilahnya tetap menjaga vagina itu tetap asam ya. Nah ini penyebabnya infeksi banyak sekali tuh. Ini penyebab bakteri-bakterinya itu ada Gardnerella vaginalis ya, terus ada gonorrhea, kalau jamur yang candida itu tidak hanya di mulut tapi juga di vagina juga ada. Pseudomonas, virus Koska atau HPV, human papillomavirus mungkin sudah ini ya, sering ya dengar ya HPV. Iritasi atau trauma, kondom juga bisa. Hati-hati kalau misalnya ibu-ibu yang sudah menikah, suaminya pakai kondom, kemudian saat pertama kali berhubungan kok terasa perih, itu lebih baik biasanya nggak usah pakai kondom. Berarti kemungkinan si ibunya alergi latex, ya. Ganti metode kontrasepsi yang lain.
sabun cuci dan pelembut pakaian itu sebenarnya ini tidak terjadi semua orang. Cuman ada beberapa ya, kalau dia memang istilahnya memang dia iritasi dengan bahan-bahan seperti ini, namanya saya lupa, itu ada namanya. Nah itu juga nanti malah bukan hanya ke kulitnya, tapi sampai ke daerah kemaluannya juga pengaruh. Nah ini juga ya daerah transaksi. Nanti makanya saya akan kasih tambahan terakhir bagaimana cara pemakaian Vitalis yang benar. Ya. Nah tumor secara serviks juga bisa menyebabkan keputihan. AKDR juga bisa. Kenapa kalau misalnya orang AKDR itu IUD ya? IUD itu memang lebih baik diganti setiap 5 tahun itu untuk mencegah terjadinya ya tetap ya ada sesuatu benda asing di dalam itu juga kalau terlalu lama tidak sesuai dengan kemudian diperpanjang bisa karena malas bolak-balik itu juga bisa menjadi bahaya juga. Radiasi kalau ini nanti berhubungan sama orang-orang yang di radiologi biasanya sama psikologis ini penyebabnya ya. Ini namanya candidosis vaginalis. Ini dari luar ya. Ini labia minor ya. Ini labia major. Ini lubang vagina. Jadi memang ini memang dari kasat mata aja sebenarnya kalau perempuan kalau punya keputihan, kalau saya itu biasanya kalau misalnya ada yang konsultasi saya suruh lihat pakai cermin aja. Dilihat vaginanya gimana. Bagus-bagus kalau misalnya di foto. Dia bisa memfoto. Nanti dilihat. Nah itu dia jelas sekali. Kayak susu, bentuknya tuh kayak susu gumpal-gumpal gitu, datar dan baunya apek. Ya, jadi nanti mungkin bisa dipahami, mungkin nanti beda-beda ya. Nanti yang garis bawahi adalah ini. Nanti bisa dicocokkan ketika ada pasien atau misalnya ada konsumen yang mengeluhkan kok saya gini cairannya berwarna ini, datar, baunya seperti ini. Nah, nanti bisa oh ini mungkin penyebabnya ini, kita nggak bisa tahu. Nah, vaginanya nanti pasti akan berwarna merah dan bengkak. Itu pasti terjadi. Ditemukan kehamilan, kenapa? Karena hormonal kan perempuan naik turun ya. Pengobatan antibiotik, diabetes, asam pil KB, asam pil KB itu adalah tadi hormonal, saya bilang, sama imunitasnya rendah. Karena ketika seorang imunitasnya rendah, otomatis dia nanti gampang, bakteri itu masuk gampang sekali, ya. Gitu. Tapi yang perlu ini penyebabnya di jamur, Candida albicans ini tadi. Nanti yang perlu ditekankan ini, yang saya garis kasih warna hitam. Gitu tadi. Nah, kalau trichomoniasis itu memang agak susah gejalanya kalau dari kasat mata, tapi yaitu kental, berbunyi. Hati-hati kalau nanti ada customer yang bilang, kok agak berusaha ya keputihannya. Nah itu berbunyi, warnanya kuning atau kehijauan, bisa sampai hijau. Keputihan itu mungkin ada yang beberapa pernah mengalami itu sampai hijau. Hijaunya itu kayak ingus itu baunya anir itu jadi kayak bau amis ya bangsa itu. Nah tapi khasnya adalah dia ada abses kecil. Abses itu adalah luka-luka kecil pada dinding vagina. Kita sebut kalau misalnya di medis adalah strawberry appearance. Jadi penampakannya seperti titik-titik di strawberry. Nah kalau misalnya nanti mungkin kok mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas kok apa ya istilahnya kok mengarah ke arah sini, nah itu ditanya coba apakah vaginanya itu kok ada titik-titik kayak strawberry. Nah itu berarti penyebabnya adalah trichomoniasis ya. Nah tapi kalau misalnya dia jangka panjang memang gejalanya lebih ringan sama tidak berbunyi. Kalau ini biasanya dihubungkan adalah karena hubungan seks. Kalau yang tadi kan berbeda ya, karena hormonal. Kalau ini lebih ke arah hubungan seks, perlengkapan mandi atau bibir kloset. Nah, dia parasit juga tidak menyebabkan gatal, tapi udah vaginanya nyeri kalau ditekan. Jadi kalau misalnya itu saran saya kalau jangan suka tukar-tukaran dulu, jangan suka tukar-tukaran pakaian dalam, celana pun celana jeans jangan, karena ada bakteri-bakteri itu. Sama kalau ke kamar mandi umum siram dulu pinggirnya
kandilosis. Penyebabnya adalah Granula vaginalis, gatal. Nah, cairannya abu, beda kan? Kalau yang tadi seperti susu, kemudian warnanya kekuningan hijauan, kalau ini keabu-abuan. Nanti biasanya ini kalau kemudian itu gampang kan, kalau warnanya beda, itu warnanya gitu. Bui dan berbau amis. Sama seperti tadi, cuma warnanya berbeda. Ya, dia lebih berair. Juga. Vaginanya juga masih merah. Kalau ada iritasi atau misalnya ada ada paparan bakteri atau jamur, pasti ada vaginanya merah dan bengkak, itu wajar. Nah, jenis ini juga bisa menimbulkan sifilis. Ya, saya ulangi. Ini gonore. Gonore itu bukan hanya kulitnya laki-laki ya. Ya, namanya apa ya kalau itu gonore itu bahasa umumnya jenisnya sifilis. Nah, berikutnya nih, Listeria gonore. Ya, nama medisnya adalah kalau misalnya histologinya namanya kuman gonococcal. Itu namanya. Biasanya pubertas bisa, jadi sebelum pubertas bisa, saat pubertas bisa, itu bisa semua sebenarnya. Nah, ini dia khasnya itu kita buat jalan atau tipis aja dia udah nyeri. Itu gonore. Kemerahan bengkak pada labia mayor. Mayor itu adalah bibir luar, ya, kelamin perempuan, sama muara saluran kencing. Jadi dia mengarah ke atas, makanya untuk saat buang air kecil ini juga sakit. Khas sekali. Dia memang tidak ada keluhan, cuman cairan putihnya itu biasanya kalau laki-laki juga pada bagian. Ya, mungkin nanti juga punya konsumen yang laki-laki, Mas, saya kok kalau pagi suka kemaluannya kok suka memuntahkan cairan kental. Pagi, siang dia enggak, tapi pagi itu sudah mengarah ke gonore. Ya, karena dilihat riwayatnya apakah pertama sudah atau belum. Ketika sudah mereka sudah menjadi, saya belum nikah, sudah berapa hubungan seksual, berganti-ganti pasangan, itu yang perlu ditekankan. Karena gonore ini biasa ditularkan jadi seperti sifilis, hubungan seksual. Ya. Hati-hati ibu yang sedang hamil. Ketika ibu sedang hamil punya penyakit seperti ini, anaknya juga bisa kena. Jadi kalau sudah punya penyakit seperti ini, kita sarankan untuk sesar. Karena nanti kalau kita dilewati bayi, bisa jadi nanti kena mata. Jadinya sama, gonore juga tapi menyerang mata. Dan itu kasihan, nanti pada bisa menjadi buta. Karena lihat kasus seperti ini, punya konsumen. Kalau perempuan biasanya ya lalu kalau dia suka berdua dari pasangan. Penyebabnya adalah treponema pallidum. Itu penyebabnya. Cairannya putih kekuningan, bau air. Yang khas apa? Ini. Kayak sariawan. Cuma di daerah kemaluan. Kalau perempuan memang harus dibuka. Dia jarang sekali menyerang labia mayor tapi di minor. Ini kan klitoris. Ini yang dibuka ini labia mayor, kita labia minor. Nah ini di dindingnya sini. Jadi banyak perempuan yang tidak sadar karena dia di dalam. Kalau cowok nggak kelihatan di luarnya. Jadi memang di dindingnya itu khas sekali seperti ini. Nanti bolong. Kalau laki-laki juga gitu. Saya pernah lihat untuk yang punya saya pernah itu banyak kayak sariawan. Jadi kayak koreng cuma ya bentuknya kayak sariawan. Kemudian sama ini. Pembesaran kelenjar getah bening di daerah selangkangan. Ya, kalau misalnya ada laki-laki atau perempuan itu mengeluhkan kok bagian kemaluan saya ada sariawannya ya, mereka biasa ngomong sariawan atau luka kecil. Nah, ini penyakit sifilis. Sifilis ini menular, sangat menular. Jadi pertama kali edukasi kalau punya customer seperti itu adalah tidak boleh berhubungan sama siapapun. Kalau dia sudah menikah tidak boleh berhubungan sama istrinya. Karena nanti menularkan. Sama kayak gonore. Dia saling menularkan aja. Karena ini termasuk PMS ya, penyakit menular seksual. Nah, beda sama ini. Nah, ini karena ada yang pernah
lemaknya itu melepuh kecil-kecil. Mungkin biasanya di kulit, banyak kan kulit, tapi ini menyerang bagian vagina. Penyebabnya sama, herpes simplex, ditularkan melalui hubungan seks, luka melepuh. Bedanya sama yang tadi, yang ini, dia itu seperti korek kalau yang ini, jadi dalam lubang. Tapi kalau ini melepuh dia, melepuh. Awalnya itu melepuh, nanti pecah, jadinya jadi menyatu seperti ini. Ya, itu sama kayak herpes mungkin punya customer yang herpes ya. Nah, tapi cuma letaknya aja beda di sini. Ya, tetap cairan gatal, terasa panas. Biasanya di serum panas. Nah, ini gerombolan lekup pada bibir kemaluan. Jadi memang dia belum ya. Nah, kalau ini namanya jengger ayam. Kalau di istilah umumnya itu namanya jengger ayam. Penyebabnya ini, nama penyakitnya adalah kondiloma acuminata. Penyebabnya apa? Ini mungkin lu pernah saya bahas ya. Kalau ini nggak bisa pakai Crystal X, nggak bisa. Jangan pernah edukasi pasien atau customer ketika punya keluhan putih pakai Crystal X bisa sembuh enggak. Ini cuma bisa diseset lokasi ya. Ini menular. Ini salah satu penyebab CA. Kalau misalnya dia tidak terjadi jengger ayam, dia bisa masuk ke dalam. Jadi CA. Cuman nanti HPV-nya ini nanti kan macam-macam DNA-nya yang beberapa. Ini papillomavirus, DNA. Ini kontak langsung, biasanya hubungan seksual. Nah ini kanker cervix dan vagina. Kemudian juga bau amis. Tapi hasilnya kayak ini. Ketika nanti ada pasien, kok muncul kutil tapi mengokok. Nah itu hati-hati. Kondiloma. Ya. Bahannya sebenarnya menjaganya gampang. Yang pertama ini organ kemaluannya harus dijaga benar-benar. Jadi setiap pemakaian untuk fasilitas umum untuk perempuan ya otomatis ya itu hati-hati menggunakan toilet umum dulu. Aduk ya. Lebih baik pakai bahan-bahan untuk dalaman itu katun. Kenapa katun? Biar dia menyerap keringat. Kalau tidak katun biasanya apa ya namanya itu apa ya, ada yang bukan bahannya katun itu dia tidak menyerap keringat jadi malah lembab kondisannya, itu bahaya. Nanti bulu jamur bakteri itu udah sama sekali, apalagi kalau misalnya badan kita imunnya turun, lactobacillusnya udah nggak bisa nahan, udah jadi penyakit ya. Celana panjang yang tebal dan ketat jeans, jadi kalau pakai jeans boleh tapi jangan terus-terusan. Kalau mau pakai jeans ya yang agak sedikit longgar lah ya. Kalau perempuan memang disarankan enaknya pakai rok, itu lebih seksi lagi. Nah ini, saya langsung jelas vagina, bagus ini. Ya, saya bahas Crystal X juga cara pemakaian nanti saya bahas. Oke, ini kalau orang zaman dulu ya masih pakai ini ya, alami. Kalau sendiri memang kalau zaman dulu ya bisa direbus bisa ditahan. Kalau kita memang dinasa, alhamdulillah sudah kenal Crystal X, jadi lebih gampang. Jadi itu lebih memudahkan untuk para wanita biar dia lebih praktis lah, istilahnya tidak harus berebus dulu, nunggu agak dingin dulu baru dicebokkan, istilahnya seperti itu. Dia memang orang zaman dulu ya memang ini. Nah ini pembersih vagina secara teratur 2 kali sehari. Itu kalau misalnya dia sakit. Kalau nggak sakit tidak sakit. Karena apa? Ada ini disinfektan. Kalau misalnya memang ada bakteri patogen, dia membunuh bakteri patogennya. Tapi ketika bakteri patogennya hilang, sudah berganti flora normal yang tadi saya bahas, lactobacillus. Akhirnya pertahanan dari tubuh kita sudah berkurang, makin gampang masuk ke penyakit. Ya. Oke, kalau untuk obatnya dari medis, dari sisanya aja. Kalau kita di medis, biasanya kita kasih antibiotik. Cuma sampai berapa ini ya istilahnya. Ada juga yang sampai dimasukkan seperti jengger ayam tadi, itu ya tetap harus di ya istilah seperti itu nggak bisa dilakukan sendirinya karena sudah termasuk kutil itu nggak bisa pakai apapun, nggak bisa antibiotik juga nggak bisa ya. Kita bahas sampai jadi sebenarnya ini itu adalah upgradean dari ini ya. Kalau ini kan nggak ada apa ya namanya, istilah tidak ada pelembabnya.
Kalau di Kristal X sudah ada, ya. Paper bezel with oilnya itu adalah daun sirihnya itu anti mikroba, anti jamur yang tadi saya bilang disinfektan, ditambah dengan aloe vera. Lidah buaya. Dia ada lecitinnya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada kasus tertentu dia minum lecitin ditambah dengan Kristal X. Kenapa? Kalau misalnya minum luka, kan kita bantu dengan obat minum, misalnya suplemen dari minuman dan ini, ya itu karena di sini juga sebenarnya sudah ada lecitinnya dari aloe vera. Cuma memang tidak sebanyak dari lecitin murninya kita, ya. Dia juga aloe vera bagus sekali ya. Jadi dia membunuh sel-sel kanker itu termasuk yang segala macam itu memang dari limpahannya, sama untuk kekebalan tubuh. Ya. Nah, ada rumput laut. Rumput laut memang kalau misalnya untuk di pembilas vagina ya atau vagina tos itu emang yang masuk. Kenapa saya bilang lebih baik kalau pakai Kristal X di jangan dicembokkan, karena biar ini masuk. Jadi dia juga seperti ini, antibiotik, vitamin A, vitamin B, antioksidan, dan nanti juga di sini juga dia cenderung tadi aloe vera dilembabkan karena ada vitamin E tadi. Jadi tidak terlalu kering juga. Kalau pemakaiannya disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Sama ini, potassium alum atau kapes. Ini banyak ya. Oh ada tawasnya, boleh. Saya bilang, POM itu boleh kok. Jodoran itu ada tawasnya loh. Cuman berapa persen? Kan? POM itu membolehkan di bawah 20%. Tawas itu kenapa digunakan di air? Karena memang sifatnya ini, dia mengabsorbi kotoran, jadi bisa. Kenapa ketika orang hamil tidak boleh, hamil dan mens tidak boleh menggunakan Kristal X? Takutnya nanti keguguran karena ada ininya, ada tawasnya, dia kan narik. Jadi ketika ditarik, kalau misalnya dia liom atau kista yang di bawah 5 cm, saya bilang masih kecil, kenapa itu bisa lurus ya tadi ini? Ada potasiumnya ini, ada potasium alumnya. Ya itu tadi, yaitu kenapa tidak boleh digunakan pada hamil dan ketika menstruasi sudah mulai ada. Jadi di vagina itu kayak kontrol ya, kalau bahasa Jawa itu jadi seperti dikelupas. Ketika kita pakai ini makin banyak yang dirupas, makin pendarahan. Kita takutnya nanti malah nggak berhenti menstruasi. Ya, namanya. Untuk pemakaian saya bahas sekarang untuk pemakaian Kristal X ya. Normalnya memang 2 kali sehari. Pemakaian tidak boleh dimasukkan. Karena apa? Masing-masing perempuan itu beda. Ya. Saya mungkin dimasukkan nggak apa-apa, mungkin ibunya dimasukkan jadi kita. Jadi memang POM itu menyarankan atau kami juga menyarankan tidak dimasukkan karena meratakan, gitu ya, biar serempak